boleh nggak di-share sebenarnya kalian mulai nemu those mindset kayak gitu tuh di komunitas yang kayak apa? Oke, ya, jadi komunitas ini sebenarnya harus berterima kasih sama saya. Jadi, saya sudah di mana-mana meskipun ini bukan MLM. 50% membernya itu saya yang masukin ke dalam situ, termasuk bosnya Pak Bu Mariska itu Pak Peter. Terus ya komunitas itu teman-teman kita beberapa yang ikut di sana. Jadi waktu kita dulu sekolah di Singapura itu punya teman dari banyak daerah. Jadi punya teman grup Palembang, grup Semarang, grup Surabaya, grup mana-mana lah. Dan kebetulan waktu saat kuliah itu grup yang paling nafsu sama uang itu grupnya Semarang. Hobi kerja semua. Kebetulan di angkatanku ya. Nah, nafsu kerja semua. Terus ada teman dari Semarang itu yang rekomen untuk masuk ke komunitas namanya EOA, Entrepreneurship Organization Accelerator. Ya, di situ kita belajar banyak sih, karena itu komunitas bukan sekedar komunitas. Aku coba join banyak komunitas, kita bayar fee, kita langsung masuk ke komunitas itu. Tapi di sini enggak, kita di screening, kita di interview. Komunitas paling sombong memang, value-nya harus sama gitu. Bahkan kamu udah bayar bisa ditolak di situ. Jadi otomatis kan kamu masuk ke komunitas yang orang-orangnya tuh value-nya sama. Aku ada masuk di komunitas A lah namanya. Di komunitas A ini gak ada yang diinterview, gak ada yang dipilih, gak ada yang di screening. Jadi aku datang duduk ngobrol sama anak SMA yang baru lulus jadi makeup artist, kan gak nyambung gitu. Nah, sedangkan di IOE itu kan ada minimal omsetnya berapa, ada value-nya yang harus dipunyai apa, gitu-gitu sih. Oke. Dan ujung-ujungnya sebenarnya yang dicari adalah sparring partner ya. Nah, betul. Tapi ini juga pertanyaan trivial. Bukannya kita kalau misalnya di satu komunitas kita punya sparring partner, bisa jadi kan malah bikin kita minder. Kita kayak aduh kok ini I'm not that good, atau aduh kok kayaknya bego banget ya masih begini ya. Itu kan malah bisa jadi tendensinya orang-orang yang sekarang ini kekinian katanya gampang anxious, gampang ini kan karena kebanyakan banding-bandingin diri dia sendiri dengan orang lain. Nah, tapi kenapa, apa yang membuat seorang Ardi dan Irene melihat ya sparring partner itu salah satu cara paling efektif, atau mungkin bukan yang efektif, tapi setidaknya itu cara yang paling krusial buat ngerubah mindset. Padahal, ya itu tadi, bisa jadi malah yang masuk mindset yang keliru. Nah, kenapa sparring partner jadi satu pertimbangan utama nih untuk rubah mindset? Oke. Kenapa sparring partner ya? Kenapa gak minder? Karena mindset dari komunitas itu sendiri dari awal udah diterangin soal core value-nya komunitas itu gitu loh. Tentang think big, be bold, together we grow, gitu-gitu. Dan di dalam situ tuh kan orang-orang dengan omset yang berbeda-beda juga gitu loh. Yang sampai triliun-triliun udah ada, dan mereka juga tetap humble di sana, dan sudah dikasih rules-nya untuk ikutin komunitas itu. Setiap kali kita event, kita harus kayak gelas kosong mindsetnya, Shaoxin lah apa itu. Jadi memang ya kalau kita udah mindsetnya gelas kosong, makin kita bikin diri, makin kita dapat ilmunya makin banyak. Kalau datang sudah pintar, terus bodohnya gak mau dikasih tahu, nanti gak bisa diperbaiki kan. Kita datang di situ kan bawa kebodohannya kita untuk diperbaiki mindsetnya supaya bisa scaling up gitu loh. Jadi memang kalau sudah pintar jangan masuk situ. Tapi kalau minder, punya sparring partner malah bikin tambah minder. Ya dilihat dulu komunitasnya ya sih, dari awal di interview sih, apakah di sana caranya mereka nge-sharing itu supaya tujuannya tendensi buat untuk showing off atau memang untuk growing aja. Karena mereka datang ke sana, sparring partnernya itu juga bawa masalah yang ada di company-nya mereka, bukan datang untuk gestalt atau untuk kasih masukan ke orang lain, untuk menggurui orang lain kan. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum saya buka ke Q&A ya. Apakah mindset ini kalau secara bisnis ya scaling bisnis kan cari omset. Kalau scaling mindsetnya kan berarti gimana cara kita berpikir dan melihat situasi. Menurut kalian, apakah hal ini, karena ini saya lihat juga ada beberapa yang ikut malam ini kan nggak semuanya entrepreneur, ada yang mungkin profesional, ada juga yang memang sedang cari
arah gitu ya. Nah, sebenarnya apakah mindset ini juga berlaku, menurut kalian juga berlaku sebagai hanya untuk pengusaha aja, atau sebenarnya mindset seperti ini juga penting untuk mereka yang masih bekerja? Menurut kalian ada relevansinya nggak? Scaling dalam hal scaling bisnis dengan scaling karir. Kita kan entrepreneur. Entrepreneur juga punya profesional di dalam company-nya kan. Dan sedangkan entrepreneur ketika memimpin sebuah perusahaan sebagai leader, kita kan harus menyampaikan mindset-nya kepada profesional-profesional yang ada. Sehingga profesional tersebut juga harus punya mindset yang sama kayak leadernya. Makanya setiap perusahaan kan punya core value-nya yang berbeda-beda. Gitu sih. Oke, kita coba lempar pertanyaan ya ke teman-teman ya. Boleh. Oke. Biar gantian saya bisa sambil minum, Ardi dan Airin juga bisa sambil minum biar nggak kering. Mungkin teman-teman ada yang mau ada follow up questions, ada pertanyaan, mau sharing, ataupun malah mungkin sekedar aku pengen tahu dong your point of view gimana. Oke, monggo Kak Dion. Halo, selamat malam Airin, Ardi, salam kenal. Cuman saya ingin bertanya, saya nggak tahu ini relevan atau tidak. Kalau boleh saya mau bertanya dua hal. Yang pertama, saya kalau ngelihat IG-nya Beta Design, saya cukup tergelitik karena isi kontennya tuh nggak umum gitu menurut saya. Karena kalau kita bicara arsitektural, interior design, biasanya kan isi konten-kontennya tuh lebih nge-highlight desain ya. Nah, saya kepingin tahu yang mendasari pemikirannya sehingga membuat konten-konten seperti itu apa? Kalau tujuannya mungkin kita pahami itu sebagai teknik marketing, ya. Tapi mindsetnya gimana tuh sampai keluar begitu tuh? Kenapa nggak yang lain? Kenapa begitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini maaf Maruk ya, tanyanya dua. Apakah Beta Design pernah mengalami fase di mana merasa bahwa semua tim yang sedang terlibat di dalamnya itu udah nggak relevan lagi? Jadi udah nggak bisa memutar rodanya lagi, atau udah nggak bisa mengantar 5-10 tahun lagi, udah tidak bisa mewakili visinya gitu. Nah, kalau pernah, kira-kira apa yang dilakukan pada saat itu? Dan kenapa mengambil keputusan seperti itu? Itu aja, thank you. Sip, ini dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan tapi nyabangnya juga banyak ya. Oke, monggo Ardi dan Airin. Oke, siap. Kalau soal konten yang ada di Instagram, soal konten-konten yang kita buat, kita mendasarinya itu dari guru saya. Guru saya kebetulan ikut di sini juga partisipannya, namanya Pak Dewa. Nah, itu juga saya baru belajarnya semenjak masuk IOA. Terus, kenapa kita sebagai desainer pun juga tetap buat konten kayak begitu gitu. Kita kan di perusahaan punya yang namanya core values. Core values-nya itu kayak budaya perusahaannya kita. Dan budaya perusahaannya kita itu apa yang ditulis itu kalau bisa bukan cuma tulisan-tulisan Alkitab yang indah. Jadi memang itu harus kita lakukan. Salah satu core values-nya kita itu follow the trend. Jadi perusahaannya kita itu kalau mau sustain, kita harus ikutin tren yang ada. Di mana core value itu juga kita buat di perusahaan kita setiap hari Senin. 2 orangnya kita, desainer kita itu gantian bakal presentasi tentang apapun yang lagi tren. Entah tentang skill design, entah tentang software design, entah tentang material apa yang lagi tren, itu kita ikutin. Nah, karena core value-nya kita follow the trend, teknik marketing yang lagi tren soal konten nih, kita juga harus ikut, gitu loh. Dan sekarang, awalnya juga deg-degan sih bikin konten pakai bahasa gini nanti ntar, padahal target marketku middle up, nanti orang yang kontak bikin kamar kos, makeover kamar kos gitu kan juga gak relevan, tapi ternyata nggak juga, banyak caranya lagi gitu loh. Meskipun kontenku target bahasaku logatku begini, tapi target kontenku middle up, at the end kan aku bakal show portfolioku. Bahkan beberapa klien tuh ada yang kontak bikin rumah mewah pun dia telepon kan, yang angkat customer serviceku tuh. Terus customer serviceku bilang baik, nanti akan dihubungkan sama owner kami. Begitu aku angkat telepon, aku bicara sama klienku, klien bilang, nah ini suara yang kutunggu-tunggu ini.
suara yang ada di konten ini ternyata marketingnya manjur juga itu sampai segitunya sih. Ya itu. Jadi memang kita ikutin marketingnya itu kita yang mendasari kita itu value-nya kita untuk follow the trend. Terus kalau untuk selama 8 tahun kita perusahaannya ini berjalan sampai semua tim itu nggak relevan, sampai semua belum pernah. Tapi di fase itu kamu mungkin mau cerita? Oke, di fase itu jadi ini terjadi ya. Dan sebenarnya terbantu juga sih karena ada Gojek pada saat itu. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, memang bisnisnya kita ini kan scaling ya. Jadi pada saat aku masuk IOA, kita coba ngerubah mindset nih. Jadi people-nya kita bentukin orang, terus kita kan pasti mau scaling dong. People-nya ini, oke. Mungkin cerita sebelumnya, jadi aku ini ada 1 orang admin. Admin aku ini merangkap banyak skup pekerjaan. Jadi adminku ini mengerjakan pengiriman SPK, invoice, terus dia yang buat input data untuk RAB, rencana anggaran bangunan, terus dia juga yang purchasing, dia juga yang penerimaan barang. Nah, tapi pada saat itu, jadi kontraknya dia itu sudah mau habis dan ada pengajuan, oke, saya mau gajinya deal di 5,2. Dan itu kita udah sempat salaman, udah sepakat, tapi tiba-tiba saya dapat lagi nih chat malam-malam. Dia bilang gini, Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Atas pengalaman saya dan menurut saya, gaji saya yang pantas itu adalah di 5,5 juta. Saya cukup kaget aja sih, karena waktu untuk dia perpanjang SPK itu tinggal sisa 2 minggu lagi, tapi kok baru ngajuinnya sekarang. Dan dari situ aku ngerasa, oke, berarti ini orang sudah besar kepala. Kok dia nganggap kalau nggak ada dia, perusahaan ini nggak akan jalan. Karena dia udah merangkup semuanya tuh. Gitu. Terus satu kali waktu aku penasaran karena kok Jay kan sempat nawarin, Rin, ini ada job fit checking, coba aja. Nah, terus aku tuh coba ke timku yang finance ini, yang pegang admin lah dulu semuanya. Terus begitu keluar hasilnya ternyata dia tidak cocok untuk ada di posisi itu. Karena yang pertama, dia pegang peran penting di perusahaan. Karena pertama itu pegang urusan keuangan juga. Nah, terus kalau misalkan ada barang yang permintaannya 5, tapi ternyata keluarnya jadinya 7, itu dia nggak pernah omongin ke kita. Itu. Jadi, kita ngerasa tim ini udah nggak bisa sih kita pakai. Aku lebih baik bayar orang lebih banyak, jadi divisinya aku pecah, purchasing sendiri, finance sendiri, accounting sendiri, tapi aku tahu setiap job desk ini udah ada pembagiannya masing-masing dan tidak di satu orang. Dan pada saat itu aku ngerasa sih memang dia ini udah nggak bisa di beta lagi, karena memang udah beda banget. Oke, jadi memang kalau di fase-fase itu, di fase-fase aku mau coba jawab dari pertanyaannya, yang fase semua tim udah gak relevan lagi sama visi misi itu, yang benar-benar titik balik merubah kita punya perjalanan itu adalah kita kan dulu nih desainer nih, gak tahu gunanya HRD itu apa gitu loh. Jadi ini HRD gimana cara dia tahu ini desain bagus atau enggak? Orang dia gak pernah desain, ternyata bukan begitu. HRD itu tugasnya bukan cuma itu gitu loh. Belajar dari IOA, oh tugas HRD itu gini. Begitu HRD baru masuk, semua orang di kantor gak ada yang suka sama dia. Pergi buka bersama, HRD-nya gak diajak. Ya HRD-nya Kristen sih. Tapi terus diajak pergi jalan-jalan, HRD-nya gak diajak gitu-gitu. Jadi memang dari situ aku punya kesimpulan gitu loh. Aku kan bingung antara ini HRD-nya yang salah, HRD-nya yang toksik, atau ini timnya yang banyak ini yang toksik gitu loh. Aku sempat bingung di situ. Tapi aku kemudian punya jawaban. Aku coba panggil ke HRD-nya ke ruanganku. Aku bilang, ini satu kantor, semua ini gak suka sama kamu. Katanya kamu ngomongnya kasar dan lain-lain. Coba kamu jelaskan kenapa bisa begitu, kenapa satu kantor gak suka sama kamu. Terus dia jelaskan penjelasannya panjang lebar. Dari situ aku intinya menilai sih kalau di kantor itu kuncinya cuma satu. Siapapun yang bisa menjelaskan secara objektif dia yang benar. Karena si HRD ini jelaskan dia suka marah-marah karena si A begini, si B ini gak mencapai ini, ada angkanya semua. Sedangkan tim besar ini yang gak suka sama dia, itu alasannya subjektif semua. Ini orangnya suka marah-marah. Marah-marah kenapa? Jangan sampai kamu yang bikin masalah terlalu banyak ya dia marah. Gitu loh. Jadi memang pada kuncinya kita untuk menghadapi itu waktu itu di objektifnya. Menjawab gak ya? Semoga menjawab, Dion. Terima kasih, Irene. Arti
sangat menjawab, relevan juga dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Jadi terima kasih jawabannya. Thank you.